Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم القيامة. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون وأحثكم على طاعة الله وطاعة رسوله في كل وقت لعلكم تفلحون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, sidang Jumat yang berbahagia. Tiada kata yang paling hebat bagi seorang khatib hanya mengajak dan menyeru, wabil khusus kepada sang khatib, umumnya kepada hadirin sidang Jumat sebagai makhtub, untuk meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan iman dan takwa seseorang bisa derajatnya tinggi di hadapan Allah. Dan karena tidak iman dan takwa seseorang, hamba Allah yang ditaklif untuk beribadah kepada Allah, tetapi di dalam jiwanya tidak ada nampak keimanan dan ketakwaan. Walaupun di alam dunianya dia termasuk orang yang paling sukses, walaupun di alam dunia dia termasuk orang yang paling kaya, termasuk jabatannya paling tinggi, tetapi di dalam jiwanya tidak ada keimanan dan ketakwaan, maka dia kembali ke hadirat Allah Subhanahu wa taala yang tadinya dia titelnya tertinggi, kembali ke hadirat Allah diposisikan yang paling rendah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah At-Tin,
thumma radadnahu asfala safilin. Allah menciptakan manusia dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Manusia termasuk yang paling hebat bentuknya, tetapi kedudukan yang hebat tadi di alam dunia diciptakan oleh Allah. Apabila tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan terhadap Allah, ternyata kembali ke hadirat Allah jadi orang yang paling hina. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kita termasuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana jangankan umatnya, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pribadinya diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl, "Tsumma auhayna ilaika an ittabi' millata Ibrahim." Kemudian aku wahyukan kepada engkau Muhammad, anittabi millata Ibrahim hanifa, supaya mengikuti terhadap milah Nabi Ibrahim alaihi salam. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperintahkan untuk mengikuti milah atau agama Nabi Ibrahim alaihi salam, tentunya bagi umatnya juga harus meneladani bagaimana kita mengikuti Nabi Ibrahim alaihissalam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa kita harus meladani Nabi Ibrahim alaihissalam? Karena dalam Al-Quranul Karim yang menjadi uswatun hasanah hanya dua Rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kakek kita Nabi Ibrahim alaihissalam. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama, yang kedua bagi Nabi Ibrahim, qad kana fi Ibrahima, ternyata di jiwa Nabi Ibrahim juga mempunyai uswatun hasanah, ada kesamaan. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Nabi Ibrahim. Kenapa? Yang pertama, ternyata Allah Subhanahu wa taala paling menyayangi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam, sehingga detailnya hampir sama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa? Allah Subhanahu wa taala menjuluki atau Nabi Ibrahim dijuluki dengan kalimat Khalilullah, kekasih Allah. Tetapi Nabi Muhammad sama juga kekasih Allah, tetapi namanya bukan Khalilullah tetapi Habibullah, lebih tinggi dibanding Khalilullah. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nisa ayat 125 atau 125. Allah berfirman, "Wa man ahsanu dinam mimman aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin wattaba'a millata Ibrahim hanifa wattakhadallahu Ibrahim khalila." Wa man ahsanu dinam, bagi siapa yang lebih hebat, lebih bagus agamanya dari orang-orang yang memasrahkan diri terhadap Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia berbuat kebaikan, wattaba'a millata Ibrahim hanifa, kemudian dia mengikuti terhadap milah Ibrahim alaihi salam, wattakhadallahu Ibrahim khalila, Allah menjadikan terhadap Nabi Ibrahim adalah khalil, kekasih Allah. Tetapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya gelar Habibullah, lebih tinggi dibanding Khalilullah. Tetapi walaupun lebih tinggi, diperintahkan oleh Allah supaya mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang kedua, yang sama gelarnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa Nabi Ibrahim mempunyai gelar Al-Mustafa, manusia terpilih dibanding manusia-manusia yang lainnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam surah Shad, "Wa innahum indana lamustafainal akhyar." Merekalah di hadapan Allah lamustafainal akhyar, mempunyai pilihan-pilihan yang terpilih. Al-Mustafa,
gelar Al-Mustafa. Nabi Muhammad juga mempunyai gelar Al-Mustafa. Nabi Ibrahim juga mempunyai gelar Al-Mustafa. Oleh karena itu Rasulullah diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti milah Ibrahim alaihissalam. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, yang ketiga, karena kita harus mengikuti milah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam juga termasuk kelompok ulul azmi, termasuk baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi walaupun termasuk kelompok ulul azmi, tetapi derajatnya Nabi Muhammad lebih tinggi dibanding Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga kedudukan dan urutan ulul azmi jangan salah menetapkan. Yang pertama Nabi Muhammad, yang kedua Nabi Ibrahim, yang ketiga Nabi Musa, yang keempat Nabi Isa, dan yang kelima Nabi Nuh alaihi salam. Apa yang dimaksud dengan ulul azmi yang dimiliki oleh Nabi Ibrahim alaihi salam? Wal muradu huna as-sabr. Yang pertama, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai julukan ulul azmi dibanding Nabi dan Rasul yang lainnya, ternyata di pribadi Ibrahim alaihissalam nampak kesabaran yang tidak dimiliki oleh Nabi dan Rasul yang lainnya. Coba kita lihat dan kita bayangkan bagaimana tidak sabar Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana di Mesir beliau mempunyai 2 istri, beberapa tahun, puluhan tahun tidak dikaruniai anak. Beliau sendiri menyampaikan risalah tugas dari Allah, kemudian tidak ada satupun yang mengikuti, bahkan yang diterima ada celaan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Tetapi Nabi Ibrahim sabar, walaupun tidak ada yang menemani, untuk menyampaikan dakwahnya. Rasulullah, utusan Allah, kekasih Allah, Khalilullah Ibrahim alaihissalam, nampak kesabaran walaupun ayahnya sendiri tidak menerima, bahkan beliau mengusirnya terhadap sang anaknya. Yang kedua adalah wa tahammulul masyak, tahan banting, celaan-celaan dari ayahnya sendiri Azar termasuk kaumnya, sampai Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar, dia tahan banting, tidak gentar. Dan yang ketiga adalah al-jazm, teguh pendirian, tidak leeh, tidak meleleh, tidak melehoi. Nabi Ibrahim alaihissalam kuat keyakinannya, walaupun dicaci maki, bahkan dibunuh sekalipun, Nabi Ibrahim tidak mengikuti keinginan ayahnya termasuk kaum-kaumnya. Maka Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai gelar ulul azmi. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, apa didikan pelajaran bagi kita yang harus kita ambil? Yang pertama, Nabi Ibrahim alaihissalam mendidik kita, mengajarkan kita supaya kita selalu memurnikan keimanan kita terhadap Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana digambarkan dalam surah Al-Anbiya ayat 56, 57 dan 58, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam bercakap-cakap dengan sang ayahnya termasuk kaumnya, dan Nabi Ibrahim meluruskannya apa yang dia sembah yang dipimpin oleh Azar termasuk kaumnya. Idz qala li abihi wa qaumihi ma hadhihi tamathilul lati antum laha akifun. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam terhadap ayahnya Azar, wa qaumi, dan kaum Nabi Ibrahim, ma hadhihi tamathil, apa yang kalian sembah ini, yang kalian tekun ibadah, apa tujuannya? Ini yang tidak bisa memberi manfaat, tidak bisa memberi madarat yang kamu sembah ini. Jawab Azar ayahnya termasuk kaumnya, qalu wajadna aba'ana laha abidin. Jawab Azar termasuk kaumnya, kami menyembah patekong ini, berhala ini, karena orang tua kami, nenek moyang kami mencontohkannya. Jawab Azar sama kaumnya. Jawab lagi Nabi Ibrahim alaihissalam, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalim mubin. Ingat,
Yang kalian sembah ayahku, yang kalian sembah wahai kaum-kaumku, itu adalah salah. Kalian termasuk ayah saya sendiri, fi dolalim mubin, ada dalam kesesatan yang nyata. Yang pertama, Nabi Ibrahim mengajarkan kita supaya kita selalu memurnikan keimanan kita hanya kepada Allah dan Rasulnya. Yang kedua, karena Nabi Ibrahim alaihissalam mengajarkan dan mengajak dan meluruskan agama yang benar, kemudian ditolak oleh ayahnya termasuk kaumnya. Akhirnya Nabi Ibrahim diusir dari Mesir, dikeluarkan, bahkan dibakarnya. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam, kesabaran dan kesolehan Nabi Ibrahim selalu mendoakan ayahnya. Kita lihat dalam surah Asy-Syu'ara, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Waghfir li abi innahu kana minadh-dhallin." Lupa ayatnya. Ya Allah, ampunilah li aghfir, berilah ampunan untuk ayahku ya Allah, innahu kana minadh-dhallin, karena ayahku termasuk orang yang sesat. Jawaban Allah, wala tuhzini yauma yub'atsun. Ibrahim, jangan prihatin, jangan takut di hari kebangkitan, karena ayahmu bukan saudaramu secara hakikatnya, bukan keluargamu. Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang-orang yang membawa hatinya yang selamat, imannya yang benar. Karena ayahmu imannya dan hatinya tidak benar, secara hakikatnya itu musuhmu, tidak usah dia terus memberi ampunan. Bahkan diperjelas oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak, bahkan haram bagi Nabi termasuk orang-orang yang iman kepada Rasulullah meminta ampunan kepada orang-orang musyrikin, sekalipun dia termasuk kerabatnya, termasuk ayahnya, termasuk ibunya sendiri, termasuk saudaranya sendiri. Tidak boleh meminta ampunan. Makana lin nabiyyi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba. Tetapi Nabi Ibrahim sayang terhadap ayahnya, tetap meminta ampunan sebelum ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, didikan kepada kita. Ternyata Nabi Ibrahim alaihissalam memberi solusi dan memberi penghargaan terhadap anaknya, tidak egois,